berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Allah kita adalah Allah yang baik. Amin. Allah yang baik. Shalom pemirsa, salam jumpa bersama saya Jimmy Suhadi dalam program Berjalan dalam Kasih Karunia Tuhan. Ini adalah episode yang pertama berkenalan dengan saya, dan sebelum kita lebih lanjut membahas tentang kebenaran firman Tuhan, mungkin saudara bertanya, kenapa judulnya Berjalan dalam Kasih Karunia Tuhan? Sebelum kita membahas lebih jauh, saya membahas dulu apa artinya kasih karunia. Kasih karunia adalah kasih yang dikaruniakan kepada kita oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang kita terima bukan karena jeripaya atau kebaikan yang kita lakukan sehingga kita berhak menerimanya, tetapi lebih kepada karena kasih sehingga kita layak menerimanya. Nah, saudara mungkin bertanya, mengapa demikian? Nah, kita lihat ya, siapakah Allah kita itu sendiri. Kalau kita lihat daripada di Yohanes 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 dikatakan, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, artinya saudara, inisiatif ini datang dari Allah, dari atas kepada kita. Sehingga kita melihat arti sebenarnya dari kasih itu adalah pribadi Allah itu sendiri. Telah begitu mengasihi kita sehingga dia mengutus anaknya untuk pendamaian bagi kita. Kita tahu bahwa seharusnya selayaknya manusia itu dihukum. Betul? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Selayaknya manusia itu tidak pantas masuk surga. Tetapi karena Allah kita yang adalah Maha Pengasih, dia mengutus anaknya ke dunia untuk menebus saudara dan saya. Sehingga kita dilayakkan. Melalui apa? Korban Yesus di kayu salib. Allah tidak melihat dosa manusia yang mengkhianati dia, yang memberontak pada dia, yang melawan dia. Itu tidak dilihat. Tetapi yang ada adalah kasih. Dan kasih itu mengalir keluar kepada kita. Dari atas mengalir ke bawah kasih itu. Sehingga kita yang tidak pantas, tidak layak, ini dilayakkan oleh pekerjaan Yesus di kayu salib. Pengorbanannya. Dia berkorban bagi saudara dan saya di kayu salib. Mengambil alih seluruh dosa kita, penyakit kita, pemberontakan kita, persoalan kita, kelemahan kita, semua diambil alih oleh Yesus. Diselesaikan di kayu salib, supaya apa? Saudara dan saya dibebaskan, dimerdekakan dari ikatan-ikatan kita akan dosa dan ikatan akan dunia ini. Sehingga saudara dan saya berhak menerima kasih Allah yang begitu luar biasa. Anugerah yang dahsyat. Ya. Dan kemudian kita lihat kalau kita ikuti pada waktu Yesus dalam pelayanannya. Di Matius 20 ayat di 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani. Melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya. Menjadi tebusan bagi banyak orang. Wow, puji Tuhan. Saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang berbeda. Kita punya Allah yang berbeda dengan Allah-Allah lain. Amin. Kenapa? Karena Allah kita punya tujuan yang ilahi yang luar biasa. Karena dia adalah kasih. Dan dia tidak membiarkan kita dengan cara kita, dengan usaha kita untuk masuk surga. Tetapi dia yang justru berinisiatif. Saudara, saya ingin sampaikan betapa baiknya Tuhan kita.
bahwa sifat pribadi Allah kita, Yesus Kristus, adalah memberi, memberi, dan memberi. Sehingga yang seharusnya kita sadari sekarang ini, ya, sekarang ini kita hidup di dalam masa kasih karunia Tuhan. Bukan lagi hidup dalam hukum Taurat yang harus berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Sekarang ini sebenarnya hidup kita hanya menerima dari sumber itu. Dan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sekarang ini adalah kita menerima apa yang telah Bapa sediakan baginya. Saudara, setelah manusia jatuh dalam dosa pun, kita melihat memang Allah pernah menghukum manusia dengan air bah. Kalau kita lihat di Perjanjian Lama di Kejadian 8, dikatakan terjadi air bah, dan yang selamat hanya Nuh satu keluarga, dan semua yang lain binasa. Tetapi pada saat setelah kering, Nuh keluar dan memberikan persembahan, hati Allah tersentuh. Kita lihat apa yang terjadi dengan Kejadian 8 ayat yang ke-21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ada penyesalan, saudara. Ya. Karena apa? Karena Allah kita adalah kasih. Dan sejak itu dia mengadakan perjanjian. Kalau saudara membaca pasal-pasal berikutnya, 9, bahwa Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh, bahwa tidak akan ada lagi air bah. Dengan apa? Dengan pelangi, tanda perjanjian itu. Dan saudara lihat kemudian perjalanan hidup daripada manusia, perjalanan bangsa Israel yang sudah dipilih oleh Tuhan sebagai umat pilihan. Mereka memberontak, mereka dibawa keluar dari Mesir. Pada waktu mereka berteriak karena mereka tidak tahan dengan perbudakan. Tuhan utus hambanya Musa untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Kemudian kita lihat mujizat-mujizat terjadi. Pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa buat mereka. Tetapi apa yang terjadi? Mereka mengutuk. Mereka ngomel. Mereka tidak suka. Maka mereka katakan, buat apa kami dibawa keluar dari Mesir? Lebih baik kami hidup dan mati di Mesir. Mereka tidak mengucap syukur. Padahal Allah begitu baik terhadap mereka. Dan saudara boleh melihat, tidak satu pun yang dihukum. Tidak satu pun yang mati kalau saudara melihat sebelum hukum Taurat dijatuhkan. Dan kembali saudara, itu bentuk bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Pengasih. Dia selalu memberi dan memberi. Nah, kemudian karena ketegaran manusialah yang merasa hebat, yang merasa bisa masuk surga, yang merasa tidak perlu Tuhan, maka hukum Taurat diberikan. Tetapi kemudian kita melihat, begitu hukum Taurat diberikan, 3.000 orang mati. Tetapi Tuhan tahu, maka Tuhan dikatakan tadi dia datang ke bumi ini menjadi manusia untuk menebus kita. Untuk membuktikan kasih Allah yang luar biasa kepada kita, kepada saudara dan saya. Apa yang telah Yesus lakukan di kayu salib, bukan untuk begitu saja berlalu, tetapi dia menebus kita. Sekarang ini kita diambil alih hidup kita. Direbut kembali dari tangan si iblis. Dan diserahkan kembali kepada pemilik penciptanya, yaitu Allah Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara, kita bersyukur sekali lagi, kita harus menyadari betapa baiknya Tuhan. Dan hari ini saudara, program kita berbicara tentang kasih karunia, berjalan dalam kasih karunia. Kenapa? Karena saya ingin tekankan kepada saudara, bahwa sekarang ini, hidup kita ini 100% ada di tangan Tuhan. Di tangan Bapa yang Maha Pengasih itu. Artinya, saudara, kita harus tenang. Harus ada damai sejahtera. Harus ada keyakinan dalam hidup kita, bahwa hidup kita terjamin. Hidup kita nggak lagi tergantung kepada apa yang kita lakukan. Bahwa hidup kita, mati hidup kita bukan tergantung kepada perbuatan baik kita.
Bahwa kita akan masuk surga atau tidak masuk surga bukan lagi tergantung kepada usaha manusia kita. Tidak lagi. Tetapi semua itu sudah diselesaikan di kayu salib oleh Yesus. Bagian kita hanya menerima apa yang sudah dikerjakan. Ada satu jaminan kepastian. Karena kasihnya, karena kasih karunia-Nya, karena anugerahnya. Pada waktu kita mengakuin, menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita diselamatkan. Ada jaminan pasti, kita pasti masuk surga. Tapi dengan catatan, saudara, hidup kita harus tetap ada di dalam Dia. Ya, kita tidak keluar dari Yesus Kristus, tetapi kita ada di dalam Dia. Dan bahkan yang luar biasa, saudara, Dia mati, Dia bangkit ke hari yang ketiga. Bukti kemenangannya. Dan saudara lihat, bahwa selama 3,5 tahun pelayanannya di bumi ini, Dia melakukan banyak perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan bagi manusia. Amin. Lihat mujizat-mujizat yang terjadi. Dan saudara boleh melihat, Yesus selama 3,5 tahun tidak pernah menghukum manusia. Tidak ada satu manusia yang bersalah, yang berdosa dihukum oleh Tuhan Yesus. Tidak. Bahkan saudara melihat, saudara pasti ingat cerita tentang wanita yang berzina. Pada waktu dia dibawa oleh ahli-ahli hukum Taurat, diajukan kepada Yesus. Apakah Yesus menghukumnya? Tidak. Yesus tidak menghukum dia. Bahkan dia katakan, kita tahu semua ceritanya, dia katakan kepada ahli-ahli Taurat, siapa yang merasa kudus, yang tidak berdosa, lempar dia. Karena kita tahu pada waktu itu hukum Taurat berlaku, jika ada orang yang berzina, harus dihukum mati dengan ditimpuk. Dirajam dengan batu sampai mati. Tetapi Yesus tidak melakukan itu, saudara. Dia katakan siapa yang merasa tidak bersalah, lakukan. Dan apa yang kita lihat, semua orang pergi. Tidak satu pun. Tinggal Yesus dengan wanita itu. Dan Yesus pun mengatakan, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah. Tetapi satu hal, jangan berbuat dosa lagi. Itu yang diberikan. Itu bentuk kasih. Dan kita melihat pelayanan Yesus begitu luar biasa. Dia menyembuhkan banyak orang. Dan orang-orang yang disembuhkan adalah orang-orang yang seharusnya tidak layak menerima kesembuhan. Orang-orang yang mengalami mujizat-mujizat seharusnya tidak pantas menerima mujizat itu. Tetapi semua itu diterima karena kasih Allah. Karena kasih Yesus atas manusia ini. Ya, bahkan yang mati pun dibangkitkan. Untuk membuktikan kasih Allah itu begitu luar biasa. Nah saudara, kita tahu kemudian Yesus mati, bangkit, naik ke surga. Bahkan bentuk lain perhatiannya kepada saudara dan saya lebih dahsyat lagi, saudara. Di Yohanes 14 dikatakan bahwa Yesus sebelum dia naik ke surga, dia katakan apa? Dia minta kepada Bapa untuk mengirim penolong kepada kita, kepada saudara dan saya. Saudara lihat di Yohanes 14 ayat 16 dan 17, demikian bunyinya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara melihat betapa kasih Allah itu begitu luar biasa. Dia tidak tinggalkan kita yatim piatu. Di ayat ke-8 dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Wah, puji Tuhan, saudara. Sebelum dia pergi pun, dia mempersiapkan sesuatu buat kita. Lihat betapa baiknya Tuhan kita. Kasihnya dahsyat. Begitu peduli, dia begitu peduli, begitu memperhatikan saudara dan saya. Nah, saudara, kalau kita melihat betapa baiknya Tuhan dan kasihnya dan betapa pedulinya di atas hidup kita, apalagi yang kita takutkan? Amin. Apakah kita masih perlu takut?
dalam menjalankan hidupan ini dengan kekhawatiran, dengan kebingungan menghadapi situasi keadaan. Saudara, kebenaran yang telah saya paparkan tadi itu adalah kebenaran yang pasti terjadi. Sekarang persoalannya adalah saudara mau percaya atau tidak atas apa karya Yesus yang begitu luar biasa yang telah dia kerjakan. Percayakah engkau? Saudara, kalau baca firman Tuhan di Matius dikatakan burung pipit aja dipelihara. Apalagi saudara dan saya adalah manusia ciptaan yang paling sempurna di hadapannya, yang diciptakan serupa segambar dengan Dia, Allah kita. Masakan tidak dipelihara? Masakan akan dibiarkan? Mari. Nah, saya mau ngajak saudara bahwa sekarang ini kita belajar hidup mengimani bahwa hidup kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan menyertai apa yang sedang kita kerjakan. Saudara, saya tidak mengajarkan bahwa tinggal diam di rumah, makan, tidur, kemudian nunggu berkat. Enggak, saya tidak mengajar demikian. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah bagian kita adalah melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan. Kalau Tuhan mempercayakan kita punya suami, punya istri, punya anak, menjadi bagian kita mengurus mereka. Kalau Tuhan sekarang memberikan satu usaha atau pekerjaan buat kita, itu adalah satu anugerah dari Tuhan, kita melakukannya. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita bekerja atau berusaha bukan dengan gaya, dengan jeripaya, dengan kekuatan kita, sampai seringkali kita lupa kepada Dia yang memberikan berkat itu. Tetapi yang Tuhan mau ajar kepada kita adalah, mari lakukan pekerjaan, lakukan bagian kita, lakukan tanggung jawab kita dengan satu keyakinan, dengan iman. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Dan saudara akan melihat penyertaan Tuhan. Tuhan bekerja dengan luar biasa. Saudara, coba kita lihat Roma 8, saudara. Roma 8 ayat 28 dikatakan apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara dan saya ada dalam rencana Allah. Amin. Rencana Allah bagi saudara dan saya adalah hidup yang baik. Ya, seperti Yohanes 10 ayat 10 katakan, Yesus katakan, aku datang untuk memberikan hidup dan memberikannya dalam kelimpahan. Saudara dan saya sudah ditentukan untuk hidup yang baik. Hidup makmur, sukacita, bahagia, baik adanya, bahkan berkelimpahan. Kenapa? Karena saudara dan saya akan dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat untuk orang lain. Dan mari saudara, kalau apapun yang sekarang Tuhan percayakan buat kita, ada pelayanan, pekerjaan, usaha, keluarga, apapun, mari kita yakini. Dan kita katakan, Jesus, terima kasih. Aku percaya Engkau beserta dengan aku. Menyertai apa yang kukerjakan, sehingga semuanya berhasil dan mendatangkan kebaikan. Mari saudara kita lihat satu ayat lagi. Roma 5, ayat yang ke-17. Dikatakan demikian, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Saudara dan saya sudah dibenarkan oleh Yesus. Dan tadi dikatakan, ya, akan hidup dan berkuasa. Saudara, Tuhan telah memberikan kuasa itu seperti pada waktu penciptaan. Dan kuasa itu diberikan buat kita. Sekarang ini, bahwa keadaan tidak akan menguasai kita. Tetapi kitalah yang harus menguasai keadaan. Jadi saudara, jangan melihat kepada keadaanmu sekarang ini. Jangan melihat kepada lingkunganmu. Jangan melihat kepada situasi yang ada sekarang ini. Tetapi saudara, mari kita fokus kepada Jesus. Jadikan Jesus itu adalah pusat daripada segalanya. Yakini pada dirimu bahwa Jesus itu begitu baik. Allah begitu baik. Dia begitu mengasihi saudara. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia pengirim Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang akan menolong kita. Dan saudara akan melihat kasih karunia demi kasih karunia akan beserta dengan kita. Mari
Saudara, ini waktunya kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita berdiri dan kita boleh katakan kepada segala permasalahan, segala persoalan, segala penyakit yang ada, enyah engkau. Terbuka pintu-pintu. Pakai kuasa yang telah Allah berikan buat kita. Pakai itu, saudara. Perintahkan. Kalau ada penyakit dalam dirimu, katakan dalam nama Yesus, hai penyakit, engkau sudah diselesaikan di kayu salib. Dan engkau tidak berhak atas hidupku lagi. Dan dengan dalam nama Yesus Kristus, dengan kuat kuasa Roh Kudus, katakan penyakit hilang, lepas. Dan katakan, Yesus, terima kasih buat kasih karuniamu, buat kesembuhan yang kau berikan. Dan saudara, kalau mengalami keuangan, katakan dalam nama Yesus, hai segala kebangkrutan, kemiskinan, hilang. Kutuk-kutuk semua yang tidak baik, saya patahkan dalam nama Yesus. Engkau bukan bagian saya. Bagian saya adalah menerima kasih karunia. Dan saya percaya Tuhan, kasih karuniamu beserta dengan saya. Amin. Saudara mau? Mari kita berdoa. Angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dadamu atau tempat yang sakit, dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, sekarang saya mendengar kebenaran daripada firman-Mu, bahwa Engkau adalah Allah yang sangat baik, Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami, anak-anak-Mu yang berdosa ini, telah Kau tebus, Kau menangkan. Bahkan Engkau bukan saja memulihkan kami, bahkan Engkau mengangkat kami menjadi anak. Bahkan Engkau berikan kuasa kepada kami, Tuhan, untuk menaklukkan bumi ini, Tuhan. Engkau memberikan kuasa kepada kami, sehingga kami dimampukan dengan hikmat dari Engkau menyelesaikan segala persoalan yang kami hadapi. Menghadapi masalah, bahkan penyakit pun tunduk atas nama Yesus Kristus. Kami bersyukur, Tuhan, buat kasih karunia yang Kau berikan, buat pengharapan, kekuatan yang Kau berikan buat kami pada hari ini, dan itu boleh terjadi atas hidup kami, Tuhan. Terima kasih buat anugerah besar yang boleh kami terima, Tuhan. Segala puji syukur hormat bagimu, Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari kita yang sudah diberkati, kita sama-sama katakan amin. Saudara, mari. Saudara sudah minta, saudara sudah berdoa, imani itu terjadi. Karena di Markus 11 ayat 24 katakan, pada waktu kau meminta, engkau sudah menerimanya. Imani, engkau sudah menerima. Imani, mujizat itu sedang terjadi. Bahkan engkau sekarang ini yang dalam keadaan apapun, imani, mujizat itu sedang terjadi, dan kau akan melihat kenyataannya. Saudara, episode ini cukup sampai di sini, dan kita akan bertemu kembali di episode berikutnya. Dan jika masih ada pertanyaan atau apapun, saya dengan senang hati menunggu saudara. Mari SMS di bawah ini atau dengan email. Sampai berjumpa kembali dengan saya, Jamie Suhadi, dalam episode yang berikutnya dalam program Berjalan dalam Kasih Karunia Tuhan. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yeah, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yeah, it's all about you. Jesus at the center of it all.